Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fajriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu manajemen dan administrasi. Saya dan teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata manajemen dan administrasi. Manajemen dan administrasi adalah dua kata yang kerap kali kita dengar. Tapi, apakah teman-teman tahu apa itu manajemen dan apa itu administrasi? Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen terlebih dahulu. Manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata manos yang artinya tangan, dan dari kata eger yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manager, yang berarti menangani. Manager diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja to. Manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen dan pengelolaan. Jadi, manajemen adalah ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sebenarnya ada begitu banyak pendapat para ahli tentang manajemen, tetapi di sini saya akan mengambil 3 pendapat para ahli aja tentang manajemen. Yang pertama itu ada pendapat Stunner tentang manajemen. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pemimpin, dan mengawasi usaha-usaha dari suatu organisasi dari sumber-sumber organisasi. Yang kedua ada pendapat SP Hasibuan. SP Hasibuan mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu ada pendapat dari Harold Kuntz and Krill O'Donnell. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah terlaksananya pekerjaan melalui orang lain. Jadi apabila disimpulkan pendapat-pendapat para ahli tadi, maka manajemen dapat diartikan sebagai ilmu untuk memimpin suatu usaha atau organisasi mulai dari perencanaan, pembagian tugas sesuai dengan pendidikan dan keahliannya, serta melakukan pengawasan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Selanjutnya, pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administer. Dalam bahasa Inggris perkataan administrasi itu adalah administration, yang dalam bahasa Indonesia mengandung arti melayani, memenuhi, mengatur, menyelenggarakan suatu usaha atau organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan secara intensif. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara rasional dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pengertian menurut para ahli tentang administrasi adalah yang pertama, menurut pendapat Leonard Dewey. Dia mengatakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang biasanya terdapat pada suatu usaha kelompok, baik usaha pemerintah, usaha swasta, sipil, militer, dalam skala besar maupun kecil. Pendapat yang kedua, Herbert E. Simon. Dia mengatakan bahwa administrasi adalah kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang ketiga adalah Delinghi. Dia mengatakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam usaha bekerja sama
sekelompok manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Administrasi mempunyai ciri-ciri pokok antara lain yaitu sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya terjadi jika dilakukan satu orang. Yang kedua, ada kerjasama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerja sama. Sedangkan yang ketiga, pembagian tugas, artinya kegiatan administrasi bukan sekedar kegiatan kerjasama, melainkan kerjasama tersebut harus berdasarkan pada pembagian kerja yang jelas. Yang keempat, kegiatan yang meruntut dalam suatu proses, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahap-tahap tertentu secara berkesinambungan. Yang kelima, tujuan, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama. Adapun hubungan antara administrasi dan manajemen. Yang pertama itu, dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, hanya kegiatan yang dapat dibedakan. Dan yang kedua, administrasi bersifat konsep, tentunya tujuan dan kebijakan umum secara menyeluruh. Sedangkan manajemen sebagai subkonsep. Oke, sampai di sini yang akan saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.